Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang bersama-sama menuju masjid yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita berjumpa lagi pada program KAS, ya, kajian Ahad subuh. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang berkaitan masalah akidah, ya. Edisi akidah yang dalam hal ini ingin saya sampaikan adalah berkaitan tentang hal yang sangat fenomenal di akhir ini dan juga sudah viral di tengah masyarakat, yaitu berkaitan tentang cek khodam. Ini hal yang sangat menarik sekali kita bahas, ya. Bagaimana Islam memandang hal yang demikian ini. Dan kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa selalu setia mengikuti kajian KAS setiap Ahad subuh ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap waktu yang kita sediakan, insyaallah nanti kelak akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Masjid At-Taqwa yang senantiasa memfasilitasi, apalagi pada hari ini juga luar biasa ramai, ya. Di antara ada penasihat Bapak Dr. Ayuhan, ada Bapak para hujat, Bapak Haji, dan juga para jamaah-jamaah dan terkhusus DKM Masjid At-Taqwa yang telah hadir di ruangan masjid pada kesempatan hari ini.
Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang saya sampaikan tadi berkaitan tentang kajian kita, temanya cek khadam. Cek khadam yang sempat viral di tengah-tengah masyarakat, dan di samping itu juga ada beberapa dari kalangan masyarakat yang sangat-sangat mempercayai dan bahkan juga ikut-ikutan. Mereka juga ikut-ikutan cek khadamnya. Nah, ini luar biasa, ini fenomenal di akhir zaman kembali lagi muncul tengah-tengah masyarakat. Padahal kita tahu hal ini adalah merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu kita menjaga yang namanya akidah, Bapak Ibu. Karena yang namanya percaya kepada khadam ini atau jin khadam gitu ya, itu bagian dari merusak daripada akidah kita, akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin dan percaya orang yang melakukan hal demikian gitu ya, itu sebenarnya mereka masih ragu ya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya cek khadam ini erat kaitannya dengan praktek perdukunan, Bapak Ibu. Dan ingat ya, dukun itu adalah budaknya setan. Dan ini harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti ada di antara kaum muslimin dan bahkan mungkin ya para jamaah yang mereka itu setiap hari sholat 5 waktu, percaya kepada Allah, rajin ke masjid dan ikut ngaji kas juga, tapi masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tadi, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang Yahudi yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibti. Apa itu jibti? Yaitu adalah ilmu sihir. Dan taghut. Siapa itu taghut? Yaitu adalah syaitan dan para dukunnya. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini adalah bagian dari salah satu ya renungan kita bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah ya, seharusnya dan selayaknya kita tidak percaya kepada yang namanya jibtu ya dan taghut. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan al-jibtu as-sihr wat taghut asy-syaitan. Al-jibtu itu siapa dia? Yaitu adalah tukang-tukang sihir. Ya, dukun, peramal. Kemudian apa lagi? Wat taghut, dan taghut itu siapa? Taghut itu adalah syaitan. Dan syaitan itu sebenarnya dekat ya kepada para dukun-dukun dan tukang ramal. Nah, ini catatan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi intinya adalah bahwasanya jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang telah memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka salat 5 waktu, tetapi mereka juga memiliki keyakinan dan kepercayaan dan percaya kepada tukang ramal, apalagi tukang ramal nasib, Bapak Ibu. Ini bahaya sekali. Atawaghitu kuhana kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidin.
Tagut itu adalah dukun-dukun. Jadi tagut itu adalah dukun-dukun dahulu, ya. Setan selalu mendatangi mereka di setiap kabilah-kabilah atau para dukun atau satu dukun. Jadi Bapak Ibu berbahagia. Jadi dulu itu zaman para nabi gitu ya. Bahkan mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW, apalagi zaman Nabi Musa gitu ya. Itu erat sekali dengan perdukunan gitu, ilmu sihir gitu ya. Dan ternyata juga pada zaman Rasulullah juga banyak, ya. Dan bahkan mereka berani menantang Rasul gitu ya, adu kesaktian gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan ilmu perdukunan mereka, dengan ilmu sihir mereka. Nah, kemudian apa? Orang-orang yang memiliki ilmu sihir dan kemampuan paranormal itu, ya, di dalam sebuah kitab dinyatakan yang tadi di dalam, ya, sebuah riwayat dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah bahwasanya dukun-dukun itu sejatinya mereka itu didatangi oleh setan. Jadi hati-hati Bapak-bapak. Jadi kalau ada orang, oh dukun itu hebat, dukun itu tahu segala hal, paranormal itu bisa berhasil memecahkan suatu masalah. Ingat, sejatinya mereka itu, ya, mereka itu mengetahui segala hal itu atau mengetahui sesuatu hal yang dibutuhkan oleh seseorang yang mendatangi dukun itu karena mereka mendapatkan bisikan dari setan. Jadi hati-hati, informasinya dari setan Bapak Ibu. Informasinya itu. Makanya, oh saya ini. Oh saya sudah tahu apa maksud kedatanganmu. Bisa saja mereka itu dibisikkan oleh setan. Demikian pula lah dengan para dukun-dukun di zaman-zaman terdahulu gitu ya. Mereka yang menentang terhadap nabi-nabi Allah dan Rasulullah itu karena mereka itu bersekongkol, bersekutu dengan setan, dengan para jin. Nah, inilah pentingnya kita jangan sampai kita ikut-ikutan atau percaya kepada praktek yang namanya perdukunan atau cek khadam tadi. Nanti kita akan bahas bagaimana tinjauan Islam terhadap khadam ini. Khadam itu sebenarnya kan orang yang menggunakan jin Bapak Ibu. Orang yang menggunakan jin, orang yang bersekutu dengan jin. Dan ingat ya, bersekutu dengan jin itu walaupun katanya jinnya itu baik, itu sejatinya ya mengkhawatirkan nanti suatu saat, ya, dan bahkan sebaik-baiknya berteman dengan jin itu adalah seburuk-buruknya berteman dengan manusia Bapak Ibu. Jadi makanya jangan sampai nanti ada pula di antara kita atau mungkin di antara kaum muslimin di luar sana mereka itu memiliki atau memelihara jin Bapak Ibu. Ini bahaya sekali. Kemudian Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, al-jibtu as-sihr wat taghut asy-syaitan wal kahan. Jibtu itu adalah sihir dan taghut adalah syaitan-syaitan dan para dukun. Nah, ini bahaya sekali. Jadi syaitan dan dukun itu selalu digandengkan. Kenapa? Karena dukun itu, paranormal itu, mereka mengetahui suatu informasi atau mengetahui atau memiliki seolah-olah itu adalah ilmu bagi mereka, keahlian mereka. Sejatinya mereka itu bersekongkol dengan para syaitan dan para jin. Jadi jin itu Bapak Ibu itu mereka itu tahu gitu informasi, ya, informasi karena mereka itu suka mencuri berita dari langit. Nah, bahwasanya pada zaman-zaman dahulu orang-orang Arab itu kabilah-kabilahnya itu hebat karena mereka membanggakan, karena banyak di antara mereka itu yang memiliki yang namanya ilmu perdukunan. Nah, pertanyaannya siapa itu dukun Bapak Ibu? Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting juga kita ketahui, ya. Menurut Syekh ya Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata bahwasanya dukun itu yang pertama adalah seseorang yang suka mengabarkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ya, atau bahasa lainnya mungkin seseorang yang suka
memberikan sebuah informasi yang seseorang itu tidak mengetahuinya. Makanya dukun itu juga di apa namanya, orang pinter gitu ya Pak. Orang pinter. Jadi menjadi dukun itu ya, kalau mau jadi pinter katanya mau jadi dukun aja gitu, nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Ya, jadi dukun paranormal udah diberikan gelar orang pinter gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah seorang yang mengabarkan yang tersembunyi dalam hati manusia. Kemudian yang kedua, dukun itu dikatakan bahwa dukun adalah seseorang yang suka mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Makanya kemarin Bapak Ibu mungkin sudah melihat beritanya, katanya tanggal berapa kemarin katanya kiamat itu. Ya kan? Itu suatu hal yang sebenarnya mustahil diketahui oleh manusia. Jangankan manusia biasa, jangankan dukun, Rasulullah SAW saja tidak diberikan informasi atau kabar tentang hari kiamat. Itu rahasia Allah gitu ya. Tiba-tiba ada dukun katanya dari mana gitu ya, beredar di media sosial itu, katanya ya tanggal sekian bulan sekian itu bakal terjadi yang namanya hari kiamat. Sudah berapa kali gitu ya, sudah berapa orang dukun yang meramalkan tentang hari kiamat. Bukannya hari kiamat yang terjadi, justru dukunnya yang duluan mati gitu ya. Nah inilah, jadi tidak ada yang namanya kebenaran yang datang dari mulut dukun. Kalau seandainya pun itu pasti, suatu peristiwa itu pasti terjadi atau memang terjadi, itu bukan karena kehebatan seseorang paranormal atau dukun, tetapi memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu para dukun itu ya didatangi oleh syaitan-syaitan dengan membawa berita yang mencuri dari pembicaraan para malaikat di langit. Dan setiap kabilah Arab memiliki seorang dukun yang memiliki yang namanya khadam, syaitan-syaitan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada dukun paranormal satu orang, itu bisa saja itu di zaman Arab dulu gitu ya, terutama di zaman sebelum Rasulullah itu, mereka itu memelihara yang namanya jin. Nah, itulah khadam tadi itu. Jadi khadam itu kan sebenarnya membantu gitu ya, membantu paranormal, dukun-dukun itu untuk menjelaskan, memprediksi kan, menjelaskan apa yang dia ramal. Jadi syaitan-syaitan itu menjadi pembantunya, menjadi khadamnya gitu. Ya. Jadi mereka itu membantu para dukun untuk menjelaskan. Nah, kenapa para syaitan itu tahu? Karena jin dan syaitan itu suka mencuri berita dari para malaikat, pembicaraan malaikat, sehingga mereka itu tahu tentang informasi di masa depan, sehingga dikabarkanlah kepada paranormal, dikabarkan kepada dukun. Jadi syaitan sebenarnya yang pinter itu syaitan, jin itu sebenarnya Bapak Ibu, bukan dukunnya gitu. Karena mereka mendapatkan bisikan dari syaitan. Jadi mencuri ya berita, para syaitan-syaitan dan jin-jin ini mencuri berita dari langit. Kemudian Kemudian disampaikanlah kepada paranormal dan para dukun. Jadi seolah-olah dukun ini pinter, ya hebat, cerdas, padahal mereka bersekongkol dan bersekutu dengan para syaitan-syaitan dan para jin. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga mereka ya paranormal ini, para dukun ini merasa paling pintar mengetahui hal-hal yang gaib, padahal mereka dibisikin gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu berbahagia, praktek-praktek hal yang seperti ini ya adalah praktek-praktek ya mengandung kemusyrikan, ya syirik. Syirik. Jadi dukunnya juga melakukan perbuatan syirik, dan juga kita sebagai orang pasien yang datang kepada dukun itu juga ya melakukan perbuatan syirik, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah An-Naml ya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. Pada dasarnya tidak ada satupun manusia, walaupun dia itu notabene-nya adalah orang pinter,
tidak ada satupun manusia pada dasarnya Bapak Ibu yang mengetahui, ya, yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, kecuali semuanya adalah berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang gaib itu manusia nggak ada yang tahu, Pak. Apalagi yang tadi memprediksi masa depan, memprediksi jodoh, karir, ya kan? Dan memprediksi bahagiakah kita atau tidakkah kita. Ada juga yang melihat dengan garis tangan, ya kan, dan lain sebagainya. Dan ada juga melalui kartu dan lain sebagainya. Dan ini tukang-tukang ramal ini, mereka itu ya sebenarnya bukan mereka yang pinter, bukan mereka yang hebat, tetapi mereka dibisikkan dengan rayuan gombalan dari syaitan-syaitan atau jin-jin yang membantu mereka untuk menginformasikan tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi kita nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Termasuk juga masalah kematian, Pak. Ya kan? Kan banyak tuh orang ya paranormal meramal, nih besok nih mati nih. Nih si Anu nih nanti karirnya begini nih. Si Anu nih begini nanti nih rumah tangganya hancur begini nih. Nah, si Anu nih nanti meninggal tahun segini ini dan begini. Ya. Karirnya tahun segini melejit. Nah, ini nanti hancur dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang tahu, tidak ada manusia yang mampu memprediksi hal demikian, Pak. Kalau ada yang tahu kita bisa rencanakan masa depan gitu. Nyatanya kita tidak tahu. Nyatanya tidak ada manusia yang memiliki ilmu seperti itu, kecuali ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah SAW pun dia tidak diberikan ilmu pengetahuan untuk memprediksi masa depan, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini harus clear ya. Jangan sampai di antara kita umat-umat Islam ini ya kita membenarkan ya dengan peramal-peramal atau tukang ramal atau para dukun. Dan bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, man ata kahinan aw arafan ya fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi barang siapa di antara kita umat Islam ini mendatangi para dukun-dukun dan tukang ramal, lalu dia mempercayai, yakin dia, percaya dia dengan prediksi tukang ramal itu, dengan hasil ramalannya, ya, dengan dukun-dukun itu, maka ingatlah sesungguhnya mereka itu telah kafir. Ingkar kepada Allah dan bahkan bisa keluar dari Islam karena bersekutu dengan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada tukang ramal, kepada dukun-dukun. Maka tidak ada satupun yang lebih sempurna yang harus kita percayai, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, informasi berita dalam Al-Qur'an itulah yang harus kita percaya dan kita yakini. Baik itu tentang hari kiamat, ya, tentang kematian, tentang jodoh dan lain sebagainya. Dan kita harus yakin tentang rukun iman kita. Jadi tidak ada beriman kepada dukun, nggak ada di situ, Pak. Beriman kepada tukang ramal, paranormal, nggak ada di situ. Jadi barang siapa yang datang kepada dukun dan percaya dengan ramalannya, percaya dengan prediksinya, maka sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, jin khadam dalam syariat Islam. Khadam itu artinya apa sih? Dalam bahasa Arab khadam itu artinya apa? Ya, bermakna pembantu, Pak. Khadim. Kalau di rumah Bapak-bapak punya khadim atau khadimah itu boleh. Artinya pembantu, Pak. Meringankan beban istri misalnya. Bapak-bapak punya khadam. Saya punya khadam di rumah itu 5 misalnya. Ada khadam untuk supir, ada khadam untuk taman, ada khadam ngurus anak, ada khadam untuk nyuci, ada khadam untuk masak. Nggak apa-apa, Pak. Khadam itu pembantu, Pak. Makanya diidentikan kalau dukun punya khadam berarti dia punya pembantu apa? Setan, jin. Nah, tapi kalau kita punya khadam, khadimah di rumah nggak apa-apa, Pak. Misalnya ada duit, kita sewa khadam, tapi khadamnya bukan jin, khadamnya manusia, pembantu atau IRT, nggak apa-apa. Ya, ini ada 2 makna gitu ya Bapak Ibu yang berbahagia. Ada khadam yang menjadi pembantunya paranormal dan para dukun,
ada juga khodam ya yang membantu istri kita di rumah, mungkin untuk masak, untuk nyuci, untuk beres-beres rumah, untuk ngurus anak, baby sister misalnya, khodam juga namanya. Jadi khodam itu luas maknanya Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, bisa juga diartikan pelayan ya. Nah, secara istilah kalau kita lihat khodam itu sebenarnya adalah semacam bangsa jin, ya, bangsa jin atau makhluk jin, makhluk gaib yang bertugas untuk membantu atau melindungi seseorang. Makanya ada juga yang mengatakan nih setiap kita ini punya khadam ini, ya enggak? Punya khadam, punya pembantu katanya. Ada jin yang mendampinginya. Makanya juga dalam Islam itu adanya namanya jin korin, Pak. Korin itu orang jin yang menyertai manusia gitu. Katanya setiap orang juga punya jin korin menyertai manusia, katanya bisa melindungi, ya kan, membantu atau bisa juga mencelakai manusia. Karena pada dasarnya jin-jin itu juga sama kayak manusia. Memang ada juga jin yang Islam, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan ada juga jin yang menyesatkan, jin kafir gitu ya. Nah, tapi itu tadi yang saya katakan bahwa ya sebaik-baik berteman dengan jin itu bisa diibaratkan sejahat-jahat berteman dengan manusia, Pak. Kenapa, Pak? Kalau jin, kalau walaupun baik, kita nggak tahu, Pak, seperti apa kita berkomunikasi dengan dia. Bisa saja dia akan menjerumuskan kita. Tapi kalau manusia, walaupun dia jahat, dia jelek perilakunya, kita tahu, Pak, kelihatan, Pak. Nah itu, jadi ada antisipasi gitu ya. Misalnya kalau dia ingin melakukan kejahatan kepada manusia, nah itu kalau manusia. Nah tapi kalau jin ya ingin melakukan kebaikan pun kita nggak tahu juga, ya. Dan bisa juga dia membisikkan ya agar kita melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Nah, maka oleh karena itu ada juga ulama yang membedakan ada jin khodam dan jin korin, Pak. Nah, jin korin adalah jin yang diutus untuk mendatangi manusia sejak dilahirkan ke muka bumi. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa kullu bihi qarinah minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Setiap kalian manusia ada qarinnya, ada pendampingnya, atau bahkan juga ulama mengatakan ada jin qarinnya, ya, ada jin qarin pendampingnya. Dan ada juga pendampingnya itu bukan dari jin tapi para malaikat. Pertanyaannya Bapak, mana yang lebih baik, kita didampingi para malaikat atau para jin? Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang soleh, orang yang taat, mendingan kita didampingi oleh para malaikat. Karena rata-rata malaikat itu kan adalah makhluk yang diciptakan Allah. Mereka itu adalah makhluk yang taat. Malaikat makhluk yang taat, la ya'sunallah, tidak pernah mengingkari dan maksiat kepada Allah. Sementara jin ada, Pak, menyesatkan manusia, ya, dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi bisa saja qarin pendamping kita itu adalah malaikat, Pak. Maka itulah sebaik-baik pendamping kita, sebaik-baik yang mendampingi kita, yang melindungi kita, dan bahkan mungkin yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerembab kepada praktek khadam ini, Pak. Dan bahkan ada juga mungkin orang ingin kaya, pelihara tuyul, kan gitu ya. Ingin kaya, pelihara jenglot misalnya gitu. Ini kan praktek-praktek yang akan menjerumuskan, yang merusak akidah kita, yang dapat ya merusak keyakinan kita dan bahkan bisa saja keluar dari Islam. Ya, lagi-lagi yang namanya jin, yang namanya setan, yang namanya tuyul dan apapun bentuknya, atau bahkan ada juga di antara manusia yang melakukan yang namanya pesugihan, Pak, ya, terjerembab kepada praktek-praktek yang namanya memiliki kepercayaan atau keyakinan kepada para dukun-dukun dan paranormal. Semuanya itu adalah praktek-praktek
yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Artinya agar kita lebih berwaspada, ya, jangan terlalu mudah percaya, ya, kepada ramalan-ramalan gaib yang disampaikan oleh manusia, karena sejatinya manusia tidak tahu dan tidak mengetahui apa-apa kecuali semuanya adalah berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.